Ada ustadz kiai yang masih belain. Udah gitu yang paling banyak belain begal nasab. Yang ada di belakang ini begal nasab. Woi goblok. Di video kali ini saya akan membahas mengenai ceramah dari Bahar bin Smith. Jadi kemarin kita membahas ceramah dari Bapak Rizik Syihab yang isinya hanya mencaci maki, memprovokasi, mengadu domba. Ya masalahnya ya politik gitu teman-teman ya. Jadi selagi ada Bapak Rizik Syihab ini, Indonesia ini nggak akan maju-maju. Pasti akan membuat kegaduhan, yaitu antara masyarakat dengan pemerintah. Karena ceramahnya itu isinya hanya mengajak umat untuk membenci pemerintah. Nah teman-teman, jadi ini ada ceramah dari Bahar bin Smith yang menyinggol-nyinggol masalah ya Kiai Imad, dikatakan begal-begal nasab ini pendukungnya pemerintah. Jadi teman-teman ya, Bahar bin Smith ini juga 11-12 dengan Bapak Rizik Syihab. Jadi ceramahnya itu yang disampaikan ya isinya hanya memprovokasi umat. Jadi mengajak masyarakat untuk membenci pemerintah. Jadi sampai kapan seperti ini ya? Jadi Indonesia ini nggak butuh seperti Bahar bin Smith, nggak butuh. Melainkan hanya apa teman-teman yang mereka lakukan itu? Nggak ada apa-apanya yang mereka lakukan. Mereka hanya membuat kegaduhan. Apalagi mereka ini ya mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Kalau nggak nebeng nama cucu Nabi, nggak laku teman-teman ceramahnya, nggak akan laku. Nah teman-teman yang mereka Allah SWT, jadi kenapa Yaman ini ya negaranya itu sangat tertinggal sekali. Ya seperti itu orangnya, panas-panasan, akhirnya ya sesama saudara perang. Nah seperti itu teman-teman. Ya jangan sampai Indonesia ini seperti Yaman yang tidak tentram, sesama kaum muslimin berperang. Nah teman-teman, jadi seperti apa video ini? Coba mari kita simak video dari Bahar bin Smith. Tapi yang saya heran, ada aja ustadz kiai yang masih belain. Ada ustadz kiai yang masih belain. Udah gitu yang paling banyak belain begal nasab. Yang ada di belakang ini begal nasab. Woi goblok, kalian suka ngomong pribumi, tapi kalian lihat dong, bukankah Tangerang masyarakat pribumi Indonesia? Kenapa kalian hianati rakyat? Ngomong pribumi tapi hianati rakyat, betul? Malah pro kepada PIK 2, betul? Malah pro keaguan, gimana? Katanya Ustadz, Gus, Kiai, Habib, katanya belain umat, belain rakyat, mana? Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya perkataan dari Bahar bin Smith yang menyinggol ini begal-begal nasab katanya ya, seperti kelompoknya Kiai Iman Al-Bantani itu mendukung ya Pak Aguan gitu. Terlepas dari itu ya teman-teman, yang intinya mereka ini seperti Bahar bin Smith, Bapak Rizik Syihab, membela rakyat dari mana teman-teman? Yang katanya siap untuk membela rakyat, demi rakyat. Enggak sama sekali teman-teman. Mereka itu hanya berkoar-koar, mengadu domba antara warga dengan pemerintah. Yang ada ini malah menjadi keributan, kericuhan. Ya saya pernah mendengar perkataan dari Bapak Gus Dur, mantan Presiden Indonesia yang dulu ya teman-teman. Itu pernah mengatakan, kalau ingin Indonesia aman, tangkap Bapak Rizik Syihab. Kalau sekarang juga tangkap Bahar bin Smith. Jadi dua orang ini selalu membuat keributan. Selalu membuat ya kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Mengadu domba, memprovokasi. Inilah kerjaan mereka teman-teman yang katanya membela rakyat. Membela dari mana teman-teman? Jadi sampai kapan Indonesia ini seperti ini? Nggak akan maju-maju kalau masih ada dua orang ini teman-teman. Jadi pada intinya teman-teman, mereka itu kalau tidak nebeng yang namanya cucu Rasulullah, mereka itu nggak akan laku, nggak akan didengar. Nah disitulah banyak warga ataupun kaum muslimin yang ada di Indonesia ini kan mayoritas kaum muslimin. Tentunya mencintai sosok Rasulullah SAW dan Ahlul Bait. Ternyata mereka itu bukan Ahlul Bait teman-teman, melainkan adalah cucu palsu yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Banyak ceramah-ceramahnya itu sangat bertentangan dengan akidah-akidah Islam, bahkan bertentangan dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti ya perempuan-perempuan dari Habib, katanya itu haram dinikahi orang ahwal. Ahwal itu seperti kita ini. Nah itu kalau kita menikahi Syarifah ya, yang katanya keturunan Rasulullah, itu haram.
Ini bukan ajaran dari Rasulullah SAW, teman-teman, melainkan dari ajaran Yahudi. Dan mereka ini sangat konyol sekali lah, teman-teman, ajarannya sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi kalau ada orang yang mengharamkan perempuan turunan orang mulia kawin dengan laki-laki bukan turunan orang mulia, orang biasa, dia mengharamkan, berarti turunan Qabil. Jelas sama jelas? Ada yang kayak gitu enggak? Orang yang mengawini ini, dia tidak akan diterima ibadah. Kenapa? Kecuali kalau bisa mengembalikan perawan dia. Dia telah menghinakan Rasulullah. Tidak mengawini cucu Rasulullah yang wanita adalah sebuah kemuliaan, karena diajarkan dalam agama Islam mengawini wanita yang lebih mulia itu lebih hebat, saudara-saudara. Secara tidak langsung orang yang mengatakan bahwa kawin dengan wanita turunan baginda Nabi Muhammad itu haram, secara tidak langsung mereka telah menghina Wali Songo. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa turunan Wali Songo tidak ada, yang ada dari perempuan. Berarti mereka telah mengatakan anak Wali Songo sudah berzina, saudara-saudara. Jelas buatan? Kok pada menang kita kadang-kadang? Kalau Wali Songo mereka yakini sebagai turunan Rasulullah, kemudian anak perempuannya kawin bukan dengan turunan Rasulullah, itu kata mereka berzina, berarti anaknya Wali Songo semuanya tukang zina. Tapi siapa faktanya hari ini yang tukang zina, saudara-saudara? Siapa yang sodomi 15 orang di Jakarta? Siapa yang di Pabuaran Cirebon berzina dengan jamaahnya 7 kali di musola, saudara-saudara? Siapa yang di Jepara menzinahi 30 orang santrinya? Siapa? Bukan anaknya Wali Songo, bukan turunannya Wali Songo, tapi turunan orang yang ngaku-ngaku suci. Sallallahu Muhammad. Hamba yang dimuliakan, urusan kawin aja ribut mereka. Untunglah para ulama mulai ngaji di pondok-pondok. Kita bisa duduk bersama di sini. Tidak ada yang merasa hina. Kita tidak tahu nanti nasibnya seperti apa. Wis selesai kisah Kanjeng Nabi Adam, akhirnya terjadi pembunuhan karena skandal asmara. Qabil yang tetap mempertahankan ingin kawin dengan dia, tidak mau kawin dengan adiknya karena sudah di bawahnya, sementara adiknya yang laki-laki dihina karena kawin dengan teman lahirnya. Inilah awal persoalan masalah kafaah. Kalau kita bahas cukup panjang, tetapi cukup dalil buat kita semua. Kalau keturunannya Kanjeng Nabi menikah dengan yang bukan turunan Kanjeng Nabi haram, kenapa Kanjeng Nabi menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, sedangkan Ali itu bukan anaknya sendiri? Belum ke bawahnya nanti cukup banyak, saudara-saudara. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Syarif Rahmat, yang dimana para Habib-Habib Alawi ini mengharamkan yaitu menikahi Syarifah. Tentunya teman-teman ini sangat bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW, melainkan ini adalah ajaran orang-orang Yahudi, yang dimana mereka itu menikah sesama mereka. Tentunya ya teman-teman, kita sebagai kaum muslimin ini jangan mudah ditipu ataupun dibohong-bohongi, diperbodohi oleh mereka ini. Nah, sekarang ini kan yang lagi rame masalah PIK 2 itu ya teman-teman, aguan gitu. Jadi mereka itu ingin menarik simpati masyarakat Indonesia, terutama adalah masyarakat kaum muslimin Indonesia ini, Nusantara. Jadi jangan mudah tertipu teman-teman, gaya-gaya mereka itu sudah basi ya. Jadi masyarakat ini sudah banyak yang ragu dengannya. Nah, sekarang ini ingin mengangkat lagi kepercayaan ya kepada umat. Ya seperti itu teman-teman. Kalau ada bertentangan dengan pemerintah, pasti ikut nimbrung. Nah, pastilah teman-teman ya. Nah, yang menjadi korban siapa kalau bukan orang-orang pribumi Nusantara ini? Jadi mereka itu hanya komando, mari kita bersatu. Nah, seperti itu saja teman-teman. Nggak ada perubahan kok ya, nggak ada. Yang ada malah kita sebagai muslimin ini diperbudak oleh mereka. Coba teman-teman ya, mereka ini kalau berceramah dawir, kita sudah diperbudak, sudah fanatik. Kita punya apa, kasih ke Habib. Kalau nggak dikasih nanti diancam nggak mendapat syafaat. Ini seperti itu teman-teman. Dikeruk habis itu harta orang-orang muslim pribumi ini, dikeruk habis. Dengan mengatasnamakan untuk cucu Nabi, untuk Rasulullah, untuk maulid Nabi.
Nah seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai kita itu dibodoh-bodohi oleh mereka. Kalau mereka ini benar-benar cucu Nabi, suruh saja tes DNA, dah selesai lah ya, nggak usah banyak ngomong gitu ya. Selalu ini kami ini cucu Nabi, ya udah tes DNA. Nggak berani, DNA haram. Seperti itu ya teman-teman.